Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asyadjana semua, ini adalah kekhawatiran saya dan saya yakin banyak rekan-rekan yang lain, para pendukung Anies Baswedan. Saya kira bahkan bukan hanya untuk para pendukungnya, siapapun rakyat Indonesia, kalau melihat bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan yang setiap datang ke satu tempat selalu dikerumunin massa, kemudian itu tentu ada dua rasa yang muncul. Yang pertama bahagia, kagum, ada sosok perubahan yang dinanti oleh rakyat, tapi di sisi lain kekhawatiran, ketakutan bagaimana kalau Anies Baswedan ada yang mencelakai secara fisik. Ini menjadi pembicaraan banyak sekali para pendukung Anies. Nah, ini sebetulnya ingin saya utarakan dari jauh-jauh hari ketika melihat bagaimana seorang Anies Baswedan datang ke Medan, ke Bandung, ke Ciamis, Kalimantan, Sulawesi, dan ke tempat-tempat lain. Selalu menyemut. Dan tidak ada jarak antara Anies Baswedan dengan para pendukungnya. Itu memang bingung juga ya. Di satu sisi bagaimana kita melihat kedekatan Anies Baswedan dengan para pendukungnya. Tidak tersekat, mereka bisa menyentuh, bahkan emak-emak ada yang menyentuh pipinya, memegangi tangannya, badannya, segala macam. Tapi apa tidak mungkin nanti akan ada orang jahat yang menyusup? Saya kira sangat mungkin sekali. Dan ini membahayakan gitu ya. Ya, kita lihat Anies dalam bahaya. Nyawanya terancam. Video ini video di mana? Medan ya. Mari kita saksikan bagaimana situasinya. Kerumunan massa. Lihat, ini dari bandara saja. Ini pertanyaannya gimana ngontrolnya gitu ya. Untuk jalan saja susah. Semua orang dengan mudahnya bersalaman dengan Anies Baswedan. Ada keamanan di situ, tapi keamanan pun selalu kerepotan gitu ketika berhadapan dengan para pendukung Anies Baswedan. Keluar bandara, ada satu dua orang saja yang berniat mencelakai, saya kira akan sangat dengan mudah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Tapi kita kan berbicara antisipasi. Kita berbicara tentang bagaimana cara-cara keamanan bisa diraih. Ya. Begitu lenggang. Nah, ini saya kira yang membuat kekhawatiran kita bersama dan kemudian mempertanyakan. Ya sahabat Asyadjana semua, saya kira saya juga harus berbicara ya. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan beliau beberapa kali, nggak banyak, mungkin sekitar 5-6 kali lah ya. Dan sebagian pertemuan privat, ya, artinya di dalam ruangan tidak banyak orang, tapi sebagian lagi di kerumunan massa. Nah ini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siapapun bisa mendekat dengan mudah. Siapapun. Nah, akhirnya saya mendapati sebuah tulisan. Ini orangnya belum saya kenal, tapi saya kira ya nggak apa-apa lah ya. Kita akan coba bacakan, kita akan coba analisa. Karena ini mewakili apa yang saya rasakan. Dan saya yakin juga ini mewakili dari sahabat-sahabat Asyadjana semua yang juga menginginkan
Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Cuman masalahnya bagaimana kalau keamanannya begitu lenglang. Ya saya tahu, saya melihat juga di sekitaran Pak Anies ada beberapa penjaganya yang menjaganya gitu ya. Ada ajudan, ada ini. Dia tapi masih leluasa gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan kita semua, bisa mengingatkan tim Pak Anies ya, untuk lebih mengetatkan keselamatannya. Ini kita tahu nih, tanggal 17 18 Maret, 17 apa 19 ini? 17 sampai 19 kayaknya ya. Saya nggak kebaca nih. Beliau akan ke Jawa Timur. Beliau akan ke Surabaya. Dan tersebar kabarnya, rundown detailnya itu sudah tersebar di mana-mana. Ya barangkali memang di grup-grup pendukung Anies tersebarnya. Tapi kan apa ada jaminan kemudian rundown itu tidak menyebar keluar grup pendukung Anies? Sangat mungkin. Mungkin nggak itu dibaca oleh orang jahat? Sangat mungkin. Kan kita lihat hari ini bagaimana gelombang rakyat yang menginginkan perubahan dan itu disematkan pada sosok Anies Rashid Baswedan itu begitu besar. Apakah ini tidak akan memancing orang-orang yang anti Anies, orang-orang yang ingin Indonesia ini dipimpin oleh bukan Anies, melakukan kejahatan? Di Tangerang saja, di Banten, kita tempo hari melihat ada 20 ular yang disebar. Untung saja belum keluar dari karung. Kalau keluar itu bahaya itu. Bisa mematikan. Nah, ya saya mendapatkan tulisan yang menarik ini. Kita coba bacakan ya. Dari Khairul Aminuddin, aktivis pro NKRI. Judulnya Menjaga Anies, belajarlah dari tragedi Shinzo Abe. Anies Rashid Baswedan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang akan bertarung pada pemilihan 2024 harus mulai mendapatkan perhatian ketat dari internal pengusung, khususnya soal keamanan. Sejak Anies meletakkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, pada Oktober 2022 lalu, dia kerap melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Aktivitas itu kian meningkat ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, disusul pengumuman yang sama oleh Partai Demokrat dan PKS. Yang nyata-nyata kita lihat tentu dari Nasdem, yaitu luar biasa. Kegiatannya begitu sangat masif di banyak kota-kota besar di Indonesia. Bahkan kota yang tidak begitu besar pun didatangi, sampai daerah Pangandaran, Ciamis, dan sebagainya. Dukungan ketiga partai penghuni gedung Senayan tersebut membuat Anies lolos dari ambang batas presidensial threshold 20%. Menurut data KPU pada pemilu 2019, Nasdem memperoleh 9,05%, PKS 8,21%, dan Demokrat mendapatkan 7,77% suara. Dengan demikian, jika perolehan suara di total, mereka berhak mendaftarkan Anies ke KPU untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024. Bila melihat fakta ini, pengusung maupun pendukung Anies bolehlah lega hati. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan secara seksama. Masalah keamanan fisik Anies tatkala melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Anies adalah aset bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan keamanan. Tentu ya, selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, maupun Ketua DPR Puan Maharani yang disebut-sebut akan turun ke gelanggang untuk bertarung memperebutkan kursi presiden pada perhelatan politik 2024. Ada, ya ini yang penting ya untuk kita simak bersama ini. Ada beberapa pengamat intelijen dan keamanan, setidaknya 3 orang, yang mengatakan kepada saya dalam sebuah diskusi di Jakarta soal safety, secure, and security calon pemimpin Indonesia. Salah satu yang mereka sebut adalah Anies Baswedan tentunya. Menurut pengamatan mereka, tingkat penjagaan Anies saat kunjungan ke beberapa wilayah sangat longgar. Posisi Anies pada situasi itu dengan orang-orang yang mengeluk-elukannya tak lebih dari 1 meter. Bahkan tak lebih dari 1 sentimeter sekalipun.
Ya karena kita lihat di video tadi saja mereka begitu menempel kok. Nempel terus. Selalu ada pendukung Anies yang tubuhnya itu nempel ke Pak Anies. Ya tentu kita tidak boleh suuzon ya, tidak boleh berburuk sangka. Tapi untuk ke depan tentu ini wajib diantisipasi. Bagaimana kalau yang nempel itu bukan pendukung Anies, tapi penjahat yang akan mencelakai Anies? Kan ini harus disiapkan, harus diantisipasi. Posisi Anies pada saat itu banyak di antara mereka yang sempat mencuri, peluk, dan selfie dengan Anies. Ini berbahaya. Apalagi petugas keamanan yang mendampingi Anies terlihat longgar. Salah seorang pengamat intelijen yang enggan disebutkan namanya mengatakan kondisi seperti ini menjadi buah simalakama bagi Anies. Di satu sisi kedekatan dengan para pendukung, peluk, cium, dan ajakan swafoto adalah demi memenuhi keinginan para pendukung agar mereka tidak kecewa. Itu bagus. Dia melanjutkan, tetapi bagaimana jika di antara mereka terselip orang berpikiran jahat, berniat melukai Anies, sementara jarak pelaku sangat-sangat dekat. Tidak lebih dari setengah meter dengan Anies. Bahkan tidak lebih dari 1 sentimeter karena nempel tadi ya. Ini bukankah situasi ini berbahaya bagi Anies? Kita perlu membuka ingatan mengenai nasib mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pemimpin pemerintahan Jepang terlama ini tewas 2 hari kemudian setelah ditembak dengan senjata rakitan di prefektur Nara pada Juli 2022. Belum setahun ya. Ketika insiden penembakan berlangsung, Abe sedang kampanye untuk pemilihan anggota parlemen. Pada tahun yang sama, November 2022, aksi penembakan menimpa bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Peristiwa muntahan timah panas itu terjadi saat Imran berpidato di depan para pendukungnya di Wazirabad, Provinsi Punjab. Meskipun tidak menewaskan Imran, hanya melukai bagian kaki, tetapi upaya pembunuhan itu tentu wajib sangat-sangat diwaspadai. Bagaimana dengan keamanan Anies? Waspadalah. Anies, dari informasi yang beredar luas, akan melakukan kunjungan ke Surabaya tanggal 17 Maret 2023. Rundown kegiatan berikut agenda kegiatan sangat rinci disampaikan ke publik. Bagi pengamat intelijen dan keamanan, detail acara termasuk menit per menit kegiatan Anies disebutkan di edaran tersebut sangat tidak dibenarkan. Sekali lagi, ini berbahaya. Situasi tersebut sangat mudah dimanfaatkan oleh orang jahat. Para pengamat itu menyarankan agar panitia yang mengundang Anies datang ke Surabaya berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat. Selain itu, garda partai pengusung maupun organisasi massa pengusung Anies harus ketat menjaga keamanannya agar mereka tidak kecolongan hingga berakibat fatal dan tentu akan mengakibatkan penyesalan. Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan Anies bila terjadi insiden? Anies adalah orang yang dipersiapkan memimpin bangsa demi perubahan di Republik ini. Sekian. Luar biasa ini ya, tulisan dari siapa tadi ya? Mudah-mudahan saya bisa mengenal lebih cepat ya, Pak Khairul Aminuddin, aktivis pro NKRI. Ya, lagi-lagi saya dalam beberapa kesempatan memang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana level keamanan yang ditunjukkan oleh tim penyapa Anies. Saya kira ada. Saya melihat. Tapi kalau sudah kerumunan massa seperti ini, ya betul yang disampaikan barusan. Nampak longgar. Mudah-mudahan tentu saya tidak bermaksud untuk mengecilkan peran dari tim keamanannya Pak ABW. Saya juga tidak berusaha menafikan upaya mereka sudah sangat-sangat bagus. Tapi ini adalah pendapat rakyat. Ini adalah bahkan bukan hanya rakyat, ini sudut pandang dari orang-orang intelijen. Ini sudut pandang dari pengamat-pengamat intelijen yang tahu persis, mengerti apa yang akan terjadi pada kerumunan massa. Kalau levelnya sudah
ada psikologi massa yang juga harus betul-betul diperhatikan. Tentu sebetulnya secara fair, secara objektif ini bukan saja kita sampaikan untuk Pak Anies Baswedan. Ini juga kita sampaikan untuk semua tokoh, untuk semua capres. Kalau jadi Pak Ganjar, Pak Prabowo, Bu Puan, siapa? Erlangga, Erick Thohir, saya sebutin aja semuanya. Sama-sama harus betul-betul berhati-hati. Karena mereka semua adalah aset bangsa. Terutama Anies Baswedan. Yang kita lihat begitu selalu tumpah ruah rakyat datang ke sana. Memang ini harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kemudian setelah ini atau nanti acara di Surabaya, di Jawa Timur, kemudian pengamanannya super ketat. Maksud saya super ketat itu lebay gitu ya. Ya jangan juga lebay. Tapi tentu harus jauh lebih ditingkatkan dari pengamanan-pengamanan yang sebelumnya. Ya, minimal ini juga untuk memenuhi harapan keinginan para pendukung Anies yang ingin betul-betul terselamatkan keamanannya. Kita tahu persis. Yang mau mencegah Anies Baswedan itu luar biasa. Dari berbagai lini, dari berbagai sisi. Secara psikologis dihantam terus lewat media sosial oleh para buzzer. Para tokoh politiknya mencoba mendegradasi. Bahkan sudah ada upaya mencelakai Anies di Banten, Tangerang kemarin. Ular kobra 20. Tentu ini harus betul-betul dijadikan pelajaran bagi kita semua. Kita harus berhati-hati. Kita harus ikut menjaga. Dan barangkali sekali lagi saya mohon tanpa mengecilkan orang-orang yang tentu berperan penting sampai sejauh ini keselamatan Pak Anies terjaga, itu adalah harus kita apresiasi bersama. Tapi saya kira ke depan mohonlah ini juga jauh lebih diperhatikan lagi. Karena kita tidak ingin Pak Anies dicelakai oleh orang-orang jahat. Kami ingin Pak Anies sehat walafiat sampai nanti berkontestasi di Pilpres 2024. Sehingga yang terpilih adalah presiden yang memiliki ide, narasi, gagasan, rekam jejak, kepribadian yang patut diteladani oleh rakyatnya. Saya kira itu yang terutama ya. Kita akan cek juga apa yang sudah disampaikan oleh para sahabat ECET Channel semua ya. Wow, sudah 700 lebih ini yang gabung ya. Saya yakin ini adalah kepedulian karena mereka menginginkan juga adanya jaminan keamanan ya. Endang Rusdi, waalaikumsalam, salam kedaulatan rakyat. Oke. Pak Anies, ini Desi, apa ini emotikonnya nggak kurang terbaca, tapi emotikon sedih ya. Ya jangan bersedih, tapi kita harus waspada ya. Harry Kepanjen Malang hadir. Oke. Reza, ya Allah lindungi Wak Haji Anies dari segala kejahatan. Amin. Sevit, jika Pak Anies kenapa-kenapa rakyat Indonesia akan turun tangan. Doa rakyat Indonesia bersamamu Pak Anies. Eko Sumbar hadir, mantap. Apriatin, semoga Allah melindungi Pak Anies. Nani, Assalamualaikum Bang Ecet, semoga apa yang kita pikirkan tidak sampai terjadi. Amin. Dan Bapak Anies semoga sehat selalu, dijauhkan dari orang-orang jahat. Adrial, kenyataan yang tidak bisa terbantahkan oleh pihak manapun. Maftuhi, Kang, judulnya serem. Ya, sebagai sebuah antisipasi kita harus buat serem ya, agar kita betul-betul mengantisipasi. Kita bersama orang-orang yang akan nanti berhadapan ketemu dengan Pak Anies, masing-masing menjadi bagian dari pengamanannya gitu. Walaupun bukan ring 1 ya, mungkin ring 3 atau ring 4, tapi dari kitanya masing-masing ikut menjaga gitu. Ikut waspada gitu. Saat kunjungan Pak Anies ke daerah, tetap para relawan dan pendukung agar menjaga bersama Pak Anies, tetap waspada termasuk makan dan minum. Ya betul ya Pak Fajar. Kita pernah melihat ada sebuah video bagaimana Pak Anies disodori minuman dan langsung minum dalam gelas gitu ya. Itu kan ya mengerikan juga gitu. Itu dites dulu apa tidak, dicek dulu apa tidak, kan menjadi pertanyaan ya.
Arjuna, hati-hati dengan ucapan Hendro. Waduh. Iya, harus dijaga dengan ketat, baik, aman. Oke. Orang nekat lebih bernyali daripada orang berani. Ya, betul. Apalagi pesanan misalkan. Ya. Warmida, semoga Allah SWT menjaga Pak Anies dimanapun beliau berada. Amin. Yanto, Anies is the best. Fajar, hati-hati Pak Anies. Dan semua relawan, kami merindukan panjenengan untuk jadi pemimpin kami ke depan. Darwis, kematian itu karena ajal, bukan karena sebab. Jangan khawatirkan kita menafikan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya betul Pak Darwis. Tawakal tu Allah. Tapi tawakal itu, cerita di zaman Nabi dulu kan, ketika dia mau sholat di sebuah masjid, kemudian onta dia simpan di luar masjid tanpa diikat. Kemudian ditanya, kenapa nggak diikat? Ya kurang lebih jawabannya begitu. Itu semua takdir gitu. Kalau takdirnya hilang ya sudah. Ya itu betul gitu. Tapi buat apa kita diberikan akal pikiran? Untuk dimanfaatkan, untuk dijadikan ikhtiar. Kita harus berikhtiar untuk menjaga itu gitu. Gimana ikhtiarnya? Ikatkan talinya unta itu ke tiang yang ada di masjid. Setelah itu baru tawakal tu Allah gitu. Jadi ikhtiarnya dulu yang harus betul-betul dimaksimalkan. Saya kira sepakat ya. Anies memang dicintai oleh rakyat Indonesia. Semoga Allah melindungi. Amin. Adrial ya. Sasti, betul Pak Anies harus dikawal dengan baik soal keamanan keselamatannya. Maftuhi, harusnya Pak Anies mengurangi kunjungan gaspol kalau udah kampanye. Ya, saya cukup sepakat sebetulnya ya. Tapi memang permasalahannya juga tidak sesimpel itu. Nah, kemarin dengan Nasdem, nanti kan Demokrat dan PKS juga saya meyakini pasti menginginkan juga. Karena efek elektoral Anies ini kan luar biasa. Nasdem ketika mencapreskan Anies naik elektabilitasnya. Nah sekarang Demokrat dan PKS belum kebagian nih. Nah harusnya gitu kan bagian Demokrat dan PKS dalam beberapa bulan ke depan. Ini agak susah juga kalau nanti Pak Anies tidak sosialisasi bareng PKS dan Demokrat, nanti dianggap nggak fair gitu. Nah, jadi memang satu-satunya cara adalah bagaimana agar upaya ini jauh lebih ketat gitu tanpa menjauhkan Pak Anies dengan pendukungnya. Pasti ada cara. Saya yakin ada orang intelijen di pihak Pak Anies. Ini hanya kekhawatiran yang kemudian bentuknya harus ditingkatkan kewaspadaannya. Anies rawan dalam bahaya. Ya, Abah Zai. Oke, siapa yang hianat ya? Oke. Yang nekat kelompok PKI, waspada PKI. Iqbal. Bona, kematian memang karena ajal, namun sebagai orang beriman harus ikhtiar yang optimal dan tawakal. Nah, betul begitu, sepakat ya. Pak, sampai pendaftaran pemilu Anies akan selalu dapat ancaman fisik dan non fisik. Jadi kita sebagai pendukung Anies harus siap jadi benteng perlindungan Anies dari setiap kunjungan ke daerah-daerah. Ya, betul. Jadi relawan-relawan bersama partai pengusung saya kira harus betul meningkatkan kewaspadaan ya. Ketika Pak RB berpegang teguh dengan keyakinan bahwa ketika beliau selalu berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Yang Maha Agung, maka kemanapun beliau melangkah, belum selesai. Oke, hati-hati ada penyusup. Betul, ini harus diwaspadai. Waspada dengan kejahatan terselubung. Betul banget, harus waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Orang baik selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Insya Allah nggak terjadi. Amin. Tetap ikhtiarnya dimaksimalkan. Mencegah itu lebih baik. Setuju Pak Adrial. Pak Ujang, semoga Pak Anies selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Ya betul, komunis menebar ancaman. Ande, semoga Allah menjaga dan melindungi Pak Anies. Semoga Pak Anies sehat selalu. Fing Sria, Reza, relawan Wahaji sepertinya perlu menyewa bodyguard yang bisa deteksi kejahatan terselubung. Mungkin sudah ya, mungkin sudah maksimal. Ini perlu saya sampaikan juga karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam sistem keamanan Pak Anies. Mungkin sudah maksimal, mungkin sudah efektif selama ini, tapi tidak terlihat. Nah kalau betul begitu, ini luar biasa kerennya. Tapi kewaspadaan kan tetap harus ditingkatkan. Ada masukan-masukan seperti ini saya kira layak sekali untuk dijadikan masukan. Begitu ya. Sejauh ini aman Bang, insya Allah dijaga Allah, amin.
Dia juga sudah tawakal dengan menyiapkan beberapa ajudan berbadan besar. Ada juga. Ya betul Patri, saya memang melihat sendiri. Tinggi besar. Saya aja tingginya ini segini lagi. Kayaknya sama Pak Haye sama lah gitu tingginya. 2 meteran. Harus waspada kata Robi. Ya betul. Dani Firman yang jelas di era rezim. Oke, waspada PKI berkeliaran. Layaknya Pak Haji mesti nyewa Kang Murad dan kawan-kawan. Salam olahraga. Kang Murad yang lain yang nggak tahu itu preman pensiun. Kang Murad. Jelas Bang Ejed, Malang kali berbau. Andai bau belajar. Aduh saya nggak paham bahasanya. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang Maha Besar. Ya. Baik sahabat Ejed channel semua, ini masih banyak yang masuk luar biasa. Mohon maaf tidak terbaca semuanya. Yang pasti kita akan terus saling mengingatkan. Nah, ini kan bentuknya begitu ya. Tawasobil haq, tawasobil sober. Insya Allah dengan kita saling mengingatkan, beberapa kekurangan yang terjadi bisa diminimalisir, terutama penjagaan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Selain berdoa, tentu kita harus maksimalkan ikhtiar. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap